Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konbanwa minasan, kembali lagi di channel Mas Richon TAV. Pada kesempatan ini saya akan meng-share biaya-biaya selama mengikuti program seleksi IM Jepang. Ini adalah biaya-biaya yang telah saya keluarkan secara yang terlihat, tetapi untuk biaya yang terperincinya tidak saya tulis. Ini yang biaya-biaya yang pokoknya saja yang saya bahas di sini. Mari kita mulai. Yang pertama yaitu biaya pendidikan. Ketika saya masuk di LPK itu 10 juta rupiah. Jadi untuk biaya masuk di LPK ini dari masing-masing LPK itu berbeda. Ada yang mungkin lebih murah dari 10 juta ini, ada pula yang lebih mahal dari 10 juta. Tapi kalau di tempat saya, ketika saya mengikuti program seleksi Jepang, saya masuk di LPK itu membayar 10 juta dan sampai lulus. Kedua yaitu pra MCU. Jadi ketika saya sudah masuk di LPK, untuk mengetahui kondisi badan saya apakah benar-benar sehat atau mungkin ada penyakit yang ada dalam tubuh saya melakukan pra MCU, yaitu sebesar 500.000. Kemudian setelah saya dinyatakan sehat, kemudian setelah ada berkas-berkasnya atau sudah membuat berkas, saya melakukan pendaftaran di Disnaker Trans Semarang atau Jawa Tengah. Ini untuk biaya pendaftaran alhamdulillah gratis, tetapi tidak semua lembaga menyediakan dengan biaya pendaftaran gratis. Ada juga yang mengharuskan untuk membayar biaya pendaftaran, ada yang sekitar 300.000 sampai 350 ribuan. Kemudian setelah saya mendaftar dan mengikuti seleksinya ada macam-macam. Nanti bisa dilihat di video saya berikutnya, akan saya buatkan seleksi atau tahap-tahapan mengikuti program magang IM Jepang. Kita lanjut untuk biaya yang selanjutnya yaitu pelatihan di tahap 1. Jadi untuk pelatihan di tahap 1, asrama dan makan ini menjadi satu saya ketika itu di Budak Payung Semarang sebesar 3.750.000. Ini sudah termasuk makan sehari 3 kali, untuk minum dan asramanya juga, listrik dan lain-lain sudah komplit. Kemudian untuk fotokopi dan lain-lain ketika mendapat tugas dari Sensei itu kurang lebih 250 ribuan, ya kurang lebih sekitar gitu. Itu biaya yang saya keluarkan ketika di pelatihan tahap pertama. Kemudian pelatihan di tahap kedua saya waktu itu di Bandung atau tepatnya di Lembang, karena sekarang sudah 2022. Untuk pelatihan pusatnya atau tahap 2 sudah dipindah di Cefes Bekasi. Yang pertama dari Semarang ke Bandung, saya secara rombongan menggunakan bis atau angkatan, yaitu dari Jawa Tengah, membayar 300.000 rupiah. Kemudian ketika di pelatihan tahap 2 itu dapat tugas dari Sensei, namanya tugas Purinto. Itu setiap hari harus fotokopi dan membayar 300.000 rupiah, diserahkan kepada bendahara angkatan. Jadi ketika kita mendapat tugas Purinto dari Sensei itu hanya tinggal menerima kertasnya atau kertas fotokopiannya. Kemudian ada juga kaos olahraga. Ini adalah kaos angkatan. Per angkatan itu biasanya membuat kaos tersendiri, yaitu sebesar 350.000 rupiah. Kemudian untuk visa pelatihan tahap 2 yaitu 525.000 rupiah. Kemudian ketika mau pemberangkatan, pas di angkatan saya itu untuk perlengkapan keberangkatan disediakan oleh panitia, kita hanya membayar saja, tetapi juga bisa request untuk menyediakan bahan perlengkapan sendiri. Tetapi kalau pasti waktu itu saya meminta kepada panitia untuk menyiapkan perlengkapan yang digunakan sebelum
perlengkapan yang digunakan ketika di Jepang, yaitu sebesar Rp3.500.000. Kemudian yang selanjutnya, uang saku pemberangkatan ini wajib, yaitu sebesar 1 mang atau 10.000 yen. Kalau dikurskan dengan uang rupiah atau IDR kurang lebih sekitar 1.300.000-an. Itu adalah biaya-biaya yang keluar ketika di pelatihan tahap 2. Kemudian lain-lain ini mencakup MCU pertama atau MCU 1 ketika rekrutmen, ketika sudah selesai rekrutmen, yaitu matematika, kesemaptaan, fisik, wawancara. Setelah dinyatakan lulus kemudian MCU. Ini adalah yang dimaksud dengan MCU pertama, membayar Rp1.050.000. Kemudian di MCU kedua ini adalah ketika pelatihan di tahap 1 atau pelatihan daerah. Ketika itu saya berada di Budak Payung Semarang, yaitu membayar Rp600.000. Kemudian MCU ketiga ini dilakukan di tahap kedua. Waktu itu saya di Lembang membayar Rp600.000. Kemudian sebelum keberangkatan ada MCU lagi, yaitu membayar Rp200.000. Kemudian ada vaksin, campak dan lain-lain, itu membayar Rp1.150.000. Kemudian untuk paspor ini, berhubung saya tidak membuat sendiri, saya meminta bantuan kepada orang lain, itu membayar Rp1.000.000. Jika minasan bisa mengurusnya sendiri tanpa meminta bantuan atau calo, itu kurang lebih membayar Rp350.000. Kemudian ketika mengurus dokumen-dokumen yang diperlukan sebelum mengikuti seleksi, itu ada juga SKCK, membayar kurang lebih Rp35.000. Kemudian kalau minasan ingin mengikuti seleksi IAM Jepang, untuk tiket pesawat itu tidak membayar atau sudah dibayarkan oleh Kaisha atau IAM Jepang mungkin. Yes, kemudian untuk pemberangkatan dari Bandung atau sekarang di CFS Bekasi nih ke Bandara Soekarno-Hatta di Jakarta, itu juga tidak dibebankan kepada peserta karena sudah dibiayai oleh perusahaan. Catatan, ini belum termasuk biaya hidup keseharian, ngurus dokumen perlengkapan, warawiri mengikuti program. Jadi ini adalah kisaran atau kasaran ketika hendak mengikuti program seleksi IAM Jepang, kurang lebih menghabiskan biaya sekitar 25 jutaan. Hai, Kiko desu. Saya kira cukup. Jika mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan oleh minasa, bisa ditulis di kolom komentar. Hai, saya akhiri cukup sekian. Doka mitikuri arigatou gozaimashita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.